Proker. See you. Selamat datang di podcast Ngobras, ngobrol asik bareng Proker dengan tagline Healthcare with Proker. Kali ini kita akan membahas tentang apa aja sih layanan Cash Pro dan COVID-19 yang ada di Proker Klinik PKBI DKI Jakarta. Ikutin terus ya sahabat Proker. See you. Halo sahabat Proker. Perkenalkan, nama aku Sabita Zakira. Kali ini aku akan membantu narasumber kita kali ini untuk kita tanya-tanya nih seputar apa aja sih layanan yang ada di Proker Klinik. Kita sapa dulu ya narasumber kita, sahabat. Halo Dokter Tessa, gimana nih kabarnya? Hai Sabita, alhamdulillah baik, sehat. Kak Umar, halo Kak. Halo, Gimana nih kabarnya Sabita. Kak Umar hari ini? Baik, alhamdulillah sehat selalu insya. Oke, kita lanjut ke intinya aja ya Kak Ya. dan Dokter Tessa. Untuk apa aja sih layanan-layanan yang ada di Proker Klinik dan seputar remaja-remaja yang ada di PKBI gitu ya teman-teman Proker. Aku mau tanya-tanya dulu nih ke Dokter Tessa terkait layanan-layanan yang ada di Proker Klinik. Dokter Tessa bisa diceritain nggak sih tentang apa sih Proker Klinik ini, keunggulannya, dan sebenarnya tuh Proker ini klinik apa sih dok? Baik, terima kasih Kak Sabita. Jadi Proker Klinik sendiri itu merupakan pusat unggulan penyedia akses pendidikan serta layanan terkait dengan kesehatan seksual dan reproduksi yang ramah untuk semua kalangan. Jadi mulai dari kalangan anak-anak, remaja, kemudian dewasa, orang tua, semua bisa mengakses. Kemudian Proker Klinik sendiri juga memiliki keunggulan ya, di mana sifatnya itu dia aman, di mana profesional, akurat, serta menjamin kerahasiaan dari klien yang ada. Kemudian nyaman juga, kemudian one stop services, di mana ketika kita memberikan layanan di hari itu juga layanan itu sudah selesai semua. Jadi pasien nggak menunggu misal hasil laboratoriumnya itu besok, jadi saat hari itu juga kita selesaikan. Kemudian untuk penyimpanan dan pengolahan datanya juga semua sudah memakai sistem komputerisasi ya, baik dari IPPF maupun dari Kementerian Kesehatan. Kita memakai CEMIS dan juga memakai sistem SIHA untuk input datanya. Kemudian juga layanan yang diberikan ini sifatnya komprehensif ya, dan sangat terjangkau juga untuk harga layanannya. Itu berarti aku sebagai remaja bisa dong ya mengakses layanan ke Proker Klinik dok? Bisa banget Kak Sabita, bisa banget. Berarti kalau aku bisa mengakses layanan ke Proker, aku pengen tahu nih dok, apa aja sih layanan yang ada di Proker Klinik? Oke, jadi layanan yang ada di Proker Klinik itu ada kesehatan umum atau kesehatan dasar, kemudian kita juga ada konseling terkait dengan kesehatan seksual dan reproduksi, kemudian juga ada kontrasepsi ini juga kita lakukan konseling terlebih dahulu sebelum kita memberikan kontrasepsi. Misalnya ada KB suntik 1 bulan, 3 bulan, KB pil, kemudian IUD, implan, kemudian juga akses kondom juga bisa dilakukan di Proker Klinik. Tapi kalau untuk KB yang sifatnya jangka panjang, misal steril, nah itu kita biasanya merujuk, kita bekerja sama dengan rumah sakit atau mitra jejaring kita. Kemudian juga ada layanan terkait dengan kandungan dan kebidanan, ini terkait dengan tes kehamilan, kemudian pemeriksaan IVA test, kemudian pemeriksaan pap smear, pemeriksaan payudara dan laboratorium. Kemudian berikutnya juga ada mobile klinik ya. Mobile klinik ini kita bisa melakukan layanan ke hotspot atau ke RT, RW, atau kita juga melakukan edukasi ke sekolah-sekolah juga. Kemudian juga yang terbaru nih, kita ada layanan terkait dengan COVID, di mana ada
pemeriksaan swab antigen, kemudian rujukan untuk PCR. Kita juga menyediakan paket isoman. Nah, selain itu juga kita saat ini juga menyediakan paket khusus untuk remaja yang mengalami anemia, kemudian juga paket pada ibu hamil juga. Wah, berarti lengkap banget nih ya dokter, dari mulai anak-anak sampai ibu hamil dan orang tua pun bisa mengakses layanan ini gitu teman-teman sahabat Procare. Untuk cara mengakses layanannya nih dok, gimana sih cara kita untuk mengakses layanannya? Apakah harus datang atau bisa lewat mobile dari rumah? Terus tarifnya juga nih dokter, kan kita sebagai remaja tidak memiliki uang yang banyak gitu dokter. Oke. Jadi kalau untuk tarif sendiri kita memiliki sistem subsidi ya Kak Sabita, jadi jangan khawatir untuk tarif layanan yang ada di Procare, karena tarifnya itu friendly banget ya, khususnya untuk teman-teman remaja ya. Nah, kemudian kalau untuk bagaimana cara mengaksesnya untuk mendapatkan layanan, kita ada beberapa cara ya. Yang pertama bisa datang langsung ke klinik kami, ke klinik di Taman Malaka. Kemudian bisa juga kita datang untuk melakukan mobile services ke tempat yang memang sudah ditentukan, dan itu ada beberapa syarat dan ketentuan memang kalau untuk mobile ya. Kemudian juga bisa melakukan layanan melalui ini ya, telemedicine melalui misal platform seperti WhatsApp, kemudian Google Meet, kemudian Zoom, seperti itu kita juga ada. Berarti sahabat Procare, layanan di Procare Clinic tuh udah lengkap banget dan aksesnya tuh juga sangat mudah. Jadi untuk kita nggak perlu takut lagi nih sebagai remaja atau sebagai kaum yang termarginalkan atau yang terbelakang gitu, nggak bisa akses. Tenang aja, di Procare Clinic semua orang, semua kalangan bisa mengakses layanan di Procare Clinic. Oh ya, satu lagi Sabita, kita juga ada layanan terkait dengan LGBT atau kekerasan seksual berbasis gender, di mana itu kita memberikan layanan terkait korban yang mengalami kekerasan seksual dan gender. Itu ada layanan konseling, kemudian pemeriksaan fisik juga, kemudian kita juga melakukan pendampingan kepada korban dan juga membantu mereka memberikan rujukan yang misal mereka butuh rumah aman, mereka butuh bantuan hukum, ataupun mereka membutuhkan layanan psikologi selanjutan, kita bisa membantu mereka untuk itu. Wah, berarti kalau kita mengalami kekerasan seksual nih dokter, berarti kita bisa ya mengakses layanan ke sini untuk mendapatkan bantuan, untuk konseling, bantuan hukum juga. Itu ya dokter ya? Iya. Oke, itu teman-teman. Kita akan tanya-tanya nih ke Kak Umar. Kak Umar merupakan salah satu remaja juga yang ada di PKBI. Halo Kak Umar. Halo Sabita. Nah, Kak Umar sebagai remaja PKBI nih, Ya. Kak Umar punya pengalaman apa aja sih yang udah kakak alami, yang udah kakak jalani selama di PKBI? Untuk pengalaman di PKB sendiri, mungkin aku cerita dulu ya dari awal gitu ya. Aku awal gabung di PKBI, bukan gabung sih, istilahnya diintervensi oleh PKBI itu dari tahun 2015. Nah, di tahun 2015 itu PKBI itu ngasih informasi edukasi ke sekolah kakak waktu itu di SMK. Nah, ngasih informasi tentang HIV/AIDS, edukasi tentang Kespro kayak gitu, dan banyak hal gitu di sekolah. Mulai dari situlah kayak tertarik gitu loh tentang isu-isu ini gitu, bahwa sebenarnya isu ini tuh adalah isu hal yang penting gitu untuk di sharing atau dikasih informasi ke teman-teman remaja, masyarakat umum
orang tua, keluarga gitu-gitu adalah hal yang penting. Makanya kenapa pengen banget akhirnya ikutan gitu. Dari situlah mulai tuh. Nah, selanjutnya mulai di tahun 2017 pengen gabung jadi relawan. Nah, dari relawan terus akhirnya diangkat deh jadi staff sekarang di PKBI. Wah, keren banget ya sahabat Proker. Kak Umar ini tuh yang awalnya jadi siswa biasa di SMK sampai akhirnya bisa jadi staf PKBI dengan perjalanan yang panjang dari tahun 2015 ya Kak Umar sampai sekarang. Nah Kak Umar, di PKBI ini tuh kita sebagai remaja tuh punya kegiatan apa aja sih Kak? Selain tadi yang kakak ceritain, yang dari sekolah, ada dari sekolah itu, apalagi sih Kak selain itu? Biasanya di PKB itu kegiatannya banyak ya gitu. Biasanya kita ngasih informasi, edukasi itu sama teman-teman di sekolah gitu ya. Baik sekolah umum, terus remaja luar sekolah, komunitas, terus ngasih edukasi juga ke tempat-tempat seperti klub malam atau kayak teman-teman LC gitu. Itu kita suka ngasih informasi ke mereka gitu. Terus biasanya di PKBI juga ngadain pelatihan untuk guru, terus apa ya, untuk orang tua, untuk kader masyarakat, kayak gitu sih kegiatan-kegiatan yang ada di PKBI. Berarti banyak banget ya Kak kegiatan edukasinya terutama di PKBI untuk teman-teman remaja di sekolah maupun di luar sekolah juga pasti akan mendapatkan pendidikan cash pro, karena pendidikan cash pro itu ternyata penting banget ya Kak Umar buat kita sebagai remaja. Oke, tadi kan kakak sempet nih cerita bahwa dari tahun 2015 sampai tahun 2017 tuh akhirnya mau gabung jadi relawan. Nah itu tuh gimana sih Kak caranya biar kita bisa gabung jadi relawan di PKBI? Kalau untuk gabung gampang banget ya, tinggal follow Instagramnya PKBI, terus ikutin Proker Klinik gitu. Terus kalau mau gabung intinya sih gimana ya, kayak seneng juga, harus maksudnya kayak punya kesukaan atas isu ini juga gitu. Ketika kita suka sama isu ini, otomatis kita kayak merasa wah ini adalah suatu hal yang penting gitu, dan untuk ikutan juga gitu, bukan hanya sekedar ikut-ikutan biasa aja sih, enggak kayak gitu. Itu sih cara gabungnya Mas, sebenarnya gampang ya, tinggal ngisi form link relawan, udah sih itu doang gitu. Tapi kembali lagi kayak apakah ikut-ikutan ini jadi kayak kesukaan atau enggak gitu sih. Berarti kalau kita mau jadi relawan di PKBI itu berarti harus suka dulu nih sama, kita harus kenal dulu nih pertama nih teman-teman sahabat Proker sama PKBI. PKBI itu apa sih, isunya tentang apa? Kalau kita udah tahu tentang isunya, terus kita juga suka, kita cocok, pasti nanti akhirnya akan match gitu ya Kak, dan akan betah di PKBI. Boleh di-spill Kak Instagram PKBI dan Proker ke teman-teman sahabat Proker? Ya nanti di bawah ini di-spill. Oke. Nah, selain itu nih Kak, ada nggak sih kisah-kisah menarik, cerita-cerita menarik yang Kak Umar dapatkan selama menjadi remaja di PKBI? Cerita menariknya banyak ya, maksudnya karena udah ikut beberapa pelatihan gitu. Cerita uniknya itu yang pertama kayak ketemu teman-teman daerah gitu dengan pembelajaran yang begitu banyak gitu. Kayak kita kan biasanya ketemu orang biasa aja kan, tapi ini enggak gitu. Kayak setiap orang itu punya kayak bukunya masing-masing gitu loh. Kayak si A punya bukunya sendiri, ceritanya sendiri, terus B punya ceritanya sendiri, si C punya ceritanya sendiri. Nah, ketika cerita dan sharing itu berbagi ke kita gitu ya, terutama teman-teman remaja, itu otomatis jadi kayak pembelajaran gitu buat kita gitu. Nah, nantinya pembelajaran itu bisa kita sharing lagi ke teman-teman remaja yang ada di DKI gitu. Karena kan remaja Indonesia tuh banyak ya. Terus di PKBI juga
nggak hanya PKBI DKI aja, tapi seluruh PKBI di Indonesia tuh juga banyak kan, dari Sabang sampai Merauke gitu, dari Miangas sampai Pulau Rote itu banyak gitu PKBI. Nah, cerita-cerita menarik, pengalaman-pengalaman menarik itulah yang bisa diambil gitu, nanti kita sharing lagi ke teman-teman yang ada di sekolah gitu. Berarti ternyata nih sahabat rocker, PKBI itu nggak di DKI doang ya, Kak Umar dan Dr. Tessa. PKBI itu tersebar di Sabang sampai Merauke-nya Indonesia, dan banyak teman-teman remaja dari daerah juga. Akhirnya remaja PKBI ini bisa berkumpul dan sharing-sharing, akhirnya dapat kisah menarik dari teman-teman juga, dapat pembelajaran juga ya Kak Umar. Kayak gitu ya teman-teman sahabat proker. Selanjutnya kita mau mendengarkan nih pesan apa sih yang Kak Umar bisa sampaikan buat sahabat proker, remaja sahabat proker di luar sana yang sedang menonton podcast ini. Adakah pesan Kak Umar untuk teman-teman? Untuk pesannya apa ya? Pesannya kayak teman-teman kalau misalkan ada sesuatu, misalkan teman-teman punya permasalahan nih, kayak misalkan tentang kesehatan mental atau permasalahan tentang kesehatan seksual dan reproduksi, itu jangan malu-malu untuk ke layanan kesehatan atau ke layanan yang ahlinya ke psikolog atau psikiater gitu. Nah, karena sekarang tuh aksesnya udah mudah banget ya, terutama di Jakarta gitu ya, aksesnya udah mudah banget. Ke puskesmas itu udah ada layanan PKPR, ada layanan konselingnya juga gratis. Jadi kalau teman-teman yang nggak gunain akses itu tuh sayang banget gitu, karena ketika kita punya permasalahan yang tidak bisa ditanganin sendiri gitu ya, otomatis sayang banget kalau misalkan itu nggak digunain gitu. Itu sih pesan dari aku. Jadi kalau misalkan punya permasalahan di dalam tubuhnya ya, baik fisik ataupun ke mentalnya, itu jangan lupa konsultasi ke yang ahlinya gitu, supaya bisa dapat penanganan yang lebih baik. Itu sih pesan aku buat remaja, jangan lupa semangat juga gitu. Nah itu dia ya sahabat proker, pesannya dari Kak Umar bahwa kita sebagai remaja nih nggak boleh takut buat menceritakan permasalahan kita. Dan di klinik PKBI pun kita bisa menceritakan nih permasalahan kita, karena di klinik PKBI ada konseling juga ya Dr. Tessa, untuk kita sebagai remaja yang punya permasalahan dan nggak bisa menyelesaikannya sendiri. Daripada kita self diagnosis, mendingan kita tanya langsung ke yang ahlinya biar lebih pasti gitu. Itu kayaknya itu yang kita bahas hari ini ya, Dr. Tessa dan Kak Umar. Semoga sahabat proker bisa tahu lebih banyak lagi nih setelah nonton podcast ini, tentang apa aja layanan yang ada di proker, tentang PKBI-nya sendiri, tentang remajanya yang ada di PKBI. Nanti juga bisa tanya-tanya langsung ke Instagramnya PKBI ya, Kak Umar, Dr. Tessa, dan Instagramnya Proker Klinik. Gitu aja dari aku. Terima kasih banyak sahabat Proker sudah mendengarkan podcast Ngobras kita hari ini, karena podcast ini kita jadi bisa memberikan informasi yang lebih kepada teman-teman sahabat di luar sana. See you sahabat Proker.